Di sebuah sekolah kecil yang ceria, berdirilah sebatang pohon besar yang megah di halaman belakang. Anak-anak di sana punya nama khusus untuknya. Pohon cerita, daun-daunnya yang rimbun seakan selalu menari, menyapa siapa saja yang bermain di bawahnya. Hei, Bima, lihat deh, daunnya kayak melambai padaku. Seru Rani, seorang gadis kelas 3 yang cerdas sambil menatap pohon itu dengan takjub. Temannya, Bima, yang sedikit jahil tapi baik hati, menjawab sambil bercanda, "Hehe, mungkin dia suka kamu, Ron," katanya. Pohon itu bisa ngomong. Loh? Rani mendekat perlahan. Sedikit ragu. Masa sih? Pohon kan gak bisa ngomong. Tapi siapa sangka, hari itu mereka akan membuktikan kalau pohon itu memang. Tiba-tiba, angin berbisik lembut di antara dedaunan, membawa suara misterius, datanglah nanti sore, aku ingin bercerita." Rani terkejut. Matanya membelalak tak percaya. Keesokan harinya di kelas, Bu Sari, guru mereka yang ramah, meminta semua murid untuk menggambar. "Baik anak-anak, keluarkan pensil warna kalian untuk menggambar." Rani merogoh tasnya. Tapi wajahnya seketika berubah panik. "Loh, pensilku hilang, padahal tadi masih di meja." Matanya tanpa sadar melirik ke arah Bima. Bima yang merasa tertuduh langsung membela diri. "Jangan lihat aku gitu. Aku gak ambil, Ron." Suasana kelas yang tadinya ceria menjadi tegang. Bisik-bisik mulai terdengar di antara teman-teman mereka. "Kayaknya Bima deh yang ambil," kata seorang anak pelan. Kelas pun menjadi sunyi. Tak ada yang tahu siapa yang berbohong. Dengan wajah sedih Roni bergemim, "Aku cuma mau gambar, bukan berantem." Sore harinya, Rani dan Bima memberanikan diri kembali ke halaman belakang, menghampiri pohon cerita. "Pohon, tadi kamu panggil aku." "Ya," tanya Rani lembut. Bima, yang masih sedikit takut, menambahkan, "Kita beneran ngomong sama pohon?" Tiba-tiba, cahaya lembut turun dari ranting-ranting pohon, dan suara yang dalam serta hangat terdengar. "Anak-anak, aku pohon cerita. Aku melihat semua yang terjadi hari ini." Dondonnya berputar, memancarkan kilau ajaib. Kadang, kejujuran itu sulit, tapi hanya dengan jujur, hati bisa tenang. Mendengar kata-kata bijak itu, Bima akhirnya tak bisa lagi menahan perasaannya. Dengan suara pelan dan penuh rasa bersalah, ia menunduk. Aku yang ambil pensil Rani. Cuma mau pinjam sebentar, tapi aku takut dimarahin." Pohon cerita menjawab dengan tenang, "Kamu sudah berani berkata jujur. Itu langkah pertama untuk menjadi anak yang baik." Keesokan paginya di kelas, Bima berdiri dengan berani. "Bu Sari, kemarin saya ambil pensil Rani tanpa izin." "Maaf ya, Ron." Bu Sari tersenyum hangat dan menepuk pundak Bima. "Terima kasih, Bima. Berani jujur itu luar biasa." Rani pun tersenyum lega. "Gak apa-apa, Bim. Sekarang kita gambar bareng, ya?" Kelas kembali ceria. Di luar jendela, pohon cerita seolah ikut tersenyum, bergoyang lembut ditiup angin. Sebuah suara sejuk terdengar. Kejujuran membuat dunia tumbuh subur, seperti daun-daunku yang hijau. Sore itu, Rani dan Bima duduk di bawah pohon cerita sambil tertawa. "Bima, gimana kalau tiap hari kita main ke pohon ini?" usul Rani. "Setuju. Siapa tahu besok pohon ini cerita lagi," jawab Bima ceria. Pohon itu kembali berbisik lembut, "Asal kalian selalu jujur, aku akan terus bercerita." Dan sejak hari itu, anak-anak sekolah belajar bahwa kejujuran adalah cerita terindah dari semuanya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa untuk selalu berkata jujur ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Dadah.